Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada jajaran Direksi Perusahaan Tercatat, Bapak Ibu para tamu undangan, dan peserta yang telah hadir pada hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Di hari kedua ini, ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terkini usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memfasilitasi seluruh masyarakat agar mudah mendapatkan informasi pasar modal terkini secara live dari manajemen perusahaan tercatat. Acara ini merupakan bentuk transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan literasi para investor, khususnya dalam kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Semoga kemudahan dalam mengakses informasi pasar modal terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan menjadi informasi berguna yang dapat melengkapi keputusan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai hari yang baru, artinya harus selalu siap untuk menghadapi tantangan baru. Bank Jatim akan terus berevolusi untuk menghadapi tantangan dan bersiap untuk menyambut era baru dan mendukung generasi digital. Bank Jatim juga ingin terus bisa menghadirkan kenyamanan dan kemudahan melalui berbagai pelayanan dan fitur perbankan berbasis digital. Memberikan dukungan para pengusaha kecil yang berperan besar dalam perekonomian. Senantiasa menciptakan peluang di tengah dunia yang bergerak dinamis. Mulai dari sekarang hingga generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi para peserta Public Expose Online 2021 dalam rangka peaktifan 4 tahun pasar modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Narotama Arianto, selaku moderator yang akan memandu pelaksanaan Public Expose kali ini. Kali ini yang akan melakukan Public Expose adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau emiten dengan kode BJTM. Saat ini telah hadir manajemen dari Bank Jatim, yaitu Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama. Selamat pagi dan Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Narotama. Ya, sehat-sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain itu juga hadir Bapak Tony Prasetyo selaku Direktur IT dan Operasi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Narotama. Sehat-sehat ya, Pak. Amin. Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah.
Bank Jatim memiliki kinerja yang sangat positif. Meskipun di tengah pandemi, Bank Jatim telah mencatatkan yang sangat baik, khususnya di ekosistem digital, di mana transaksi digital banking tumbuh sangat tinggi, hingga 39% per Juni 2021 yang lalu. Nah, untuk lengkapnya akan disampaikan oleh manajemen Bank Jatim. Selain itu, Bapak Ibu yang telah hadir dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A selama pelaksanaan pemaparan manajemen Bank Jatim. Monggo Pak Busul dan Pak Tony atas pemaparannya. Baik, terima kasih Mas Narotama, moderator kita di acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, rekan-rekan analis dan investor, serta Bapak Ibu semua yang hadir di acara Public Expose Live di tahun 2021 ini. Sebelumnya kami tentu ucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara memberikan kesempatan yang diberikan kepada Bank Jatim dengan kode emiten BJTN untuk mengikuti Public Expose Live tahun 2021 ini. Selamat bergabung kepada para analis dan investor. Terima kasih atas keikutsertaan pada hari ini dalam acara Public Expose Live Bank Jatim Kinerja Juni 2021 melalui Zoom Meeting. Seperti kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Timur terkontraksi akibat lonjakan awal pandemi COVID di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi turun pada level terbawah di semester 1 tahun 2020 dan akhirnya terus menunjukkan tren perbaikan sampai dengan kuartal 1 tahun 2021. Ternyata pandemi ini belum berakhir. Adanya gelombang lanjutan COVID-19 di bulan Juni 2021 yang lebih tinggi dari sebelumnya tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pemberlakuan PPKM darurat yang diperpanjang serta refocusing anggaran kembali dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan kesehatan agar angka COVID-19 lebih terkendali dan untuk membantu dunia usaha agar bisa pulih kembali. Rekan-rekan saya hormati, Bank Jatim berdiri sejak tahun 1961, artinya sudah usia 60 tahun, terus bertransformasi melalui akselerasi kinerja dan bisnis yang sehat menuju digital bank, memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, serta menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang sustainable guna menjadi BPD terbesar di Indonesia. Jawa Timur memiliki kontribusi sebesar 14,57% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan kedua tahun 2021 ini, perekonomian Jawa Timur tumbuh 7,05% year on year. Beberapa sektor yang tumbuh signifikan, yaitu industri pengolahan, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan. Meskipun pada umumnya sektor industri perbankan mengalami penurunan performa karena efek pandemi, alhamdulillah portofolio Bank Jatim masih tetap tumbuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan persentase market share dari total aset dana pihak ketiga dan outstanding kredit seluruh perusahaan di perbankan di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2018 sampai triwulan 1 2021. Aset Bank Jatim naik 0,1% menjadi 11,7% dari total aset perusahaan perbankan di Jawa Timur. Demikian juga dana pihak ketiga naik dari 9,4% menjadi 11,9% sampai triwulan 1 2021. Demikian juga outstanding kredit naik dari 2,3% menjadi dari 7,1% tahun 2018 menjadi 9,4% triwulan 1 2021 ini. Nah, untuk pertumbuhan ketiga parameter tersebut di atas, Bank Jatim menunjukkan grafik pertumbuhan di atas rata-rata sektor jasa keuangan, baik di daerah maupun skala nasional.
Selanjutnya Bank Jatim juga turut berperan aktif di dalam membantu menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Bank Jatim terkait dengan posisinya sebagai eksekutor atas kebijakan atau stimulus yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, oleh OJK, oleh Bank Indonesia. Beberapa bantuan sosial maupun program pemulihan ekonomi pemerintah, baik program provinsi maupun pusat, kami terus bersinergi dalam penanggulangan pandemi COVID ini. Adapun program PEN dari pemerintah, periode pertama kami mendapat alokasi sebesar 2 triliun dengan target penyaluran 2 kali. Juga telah kami lakukan melebihi target, yaitu sebesar 4,05 kali. Demikian juga untuk periode kedua, di mana dana PEN sebesar 2 triliun dengan target 1,2 kali, dapat kami salurkan sebesar 1,6 kali. Pada lonjakan gelombang COVID di bulan Juni 2021 ini terdapat kenaikan yang cukup tinggi di kredit restrukturisasi penyelamatan debitur yang terdampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar debitur masih bisa bertahan pada masa pandemi ini. Bank Jatim telah melakukan restrukturisasi sebesar 796,6 miliar rupiah pada bulan Juni 2021 saja. Sehingga secara overall, posisi kredit restrukturisasi per Juni sebesar 2,56 triliun atau 6,02% dari total portofolio dengan NPL sebesar 4,71%. Selanjutnya kami sampaikan pencapaian kinerja keuangan Juni 2021. Pertumbuhan aset mencapai 26,90% year-on-year. Pertumbuhan ini terutama ditopang dari dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 27,36%. Lebih rinci lagi, pada giro terdapat penurunan giro di sektor swasta sebesar 10,23% year-on-year, dan meningkatnya pertumbuhan giro di pemerintah sebesar 1,53%. Tabungan tumbuh dengan baik sebesar 7,81% year-on-year. Hal ini tidak lepas dari inovasi digital banking yang terus kami lakukan. Untuk deposito mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 82,86% year-on-year. Pertumbuhan tersebut dari dana instansi pemerintah maupun dana pemerintah daerah Jawa Timur yang mengendap di Bank Jatim. Deposito tersebut diberi rate yang rendah dan kompetitif, rata-rata tertinggi sebesar 4%. Meskipun pertumbuhan DPK yang cukup tinggi, namun suku bunga dapat kami kendalikan dengan baik. Ini terlihat dari cost of fund posisi Juni 2021 sebesar 2,37% turun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2,70%. Penyaluran kredit di semester 1 tumbuh di semua segmen. Di sektor komersial, kami tumbuh 13,39% year-on-year. Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit sindikasi dan kepres yang menandakan bahwa anggaran konstruksi masih bisa berjalan pada masa pandemi. Pada masa PPKM darurat, sektor jasa konstruksi masih dapat beroperasi penuh dengan syarat menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Namun adanya refocusing anggaran dan pembatasan sosial tentu berdampak pada progres pengadaan jasa konstruksi, sehingga masih banyak proyek yang belum jalan di beberapa daerah. Di sektor tumbuh sebesar 14,62% year-on-year. Dari pertumbuhan yang tinggi ini terlihat bahwa demand di sektor UMKM masih baik. Konsumsi masyarakat masih terjaga dengan berbagai program pemerintah untuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta bagi pekerja terdampak. Perlindungan sosial dalam hal ini adalah PKH, bansos tunai, penyaluran kartu sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon listrik, BLT desa, program prakerja, bantuan rekening minimum, beban abonemen, serta subsidi kuota internet. Sementara itu penyaluran kredit pada sektor SME ini
juga memperhatikan potensi dampak pandemi yang mungkin terjadi pada calon debitur. Untuk debitur yang terdampak, terus kami lakukan upaya restrukturisasi agar terjaga kelangsungan usahanya. Bank Jatim juga telah menyalurkan KUR pertengahan Juni 2021 ini dengan outstanding per Juni sebesar 64 miliar rupiah. Bank Jatim mendapat alokasi untuk tahun ini sebesar 1 triliun. Adapun di sektor konsumer, kami juga mengalami pertumbuhan, yaitu tumbuh 5,26% year on year, di mana kredit ini berbasis payroll ASN. Untuk pembayaran angsuran ini merupakan kredit yang resilient terhadap pandemi. Adanya perekrutan ASN baru di Jawa Timur secara bertahap juga memberikan potensi yang baik untuk pertumbuhan kredit ini dan juga pertumbuhan tabungan. Untuk proses kredit juga telah kita sediakan melalui platform online TKMG untuk kredit multiguna, di mana per bulan Juni 2021 secara year to date dari 2.252 pengajuan telah kami setujui sebanyak 2.015 pengajuan. Demikian juga multiguna terdapat aplikasi e-loan, di mana dari 3.690 pengajuan telah kami setujui sebanyak 3.263 pengajuan. Selanjutnya untuk pendapatan bunga tumbuh sebesar 9,49% year on year. Beban bunga naik sebesar 9,41% year on year, sehingga pendapatan bunga bersih tumbuh sebesar 9,52% year on year. Pre-provision operating profit turun 0,28% year on year. Pada kuartal 2 tahun 2021 ini ada kenaikan dari beban pegawai yang diikuti penambahan lebih kurang 400 pegawai baru untuk mendukung personal cabang dan beban promosi kredit multiguna yang memberikan cabang. Itu hal-hal yang terkait dengan beberapa kinerja yang telah kami sampaikan posisi Juni 2021. Sementara kinerja yang lain kami sampaikan bahwa untuk provision expense turun sebesar minus 24,50% year on year. Hal ini disebabkan penurunan kualitas kredit di tahun 2021 ini dari 4% di Desember 2020 menjadi 4,42% di Juni 2021, tidak sebesar periode sebelumnya dari 2,77% di Desember 2019 menjadi 4,27% di Juni 2020. Laba bersih dapat tumbuh dengan baik sebesar 4,32% year on year atau sebesar 803 miliar rupiah. Sementara kinerja rasio keuangan kami sampaikan bahwa ROA mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kenaikan aset yang tinggi. Sementara demikian juga ROE mengalami penurunan karena kenaikan modal inti di tahun ini yang cukup tinggi. Namun baik ROA maupun ROE masih menunjukkan angka yang cukup bagus. Kemudian kenaikan modal inti tersebut juga menjadi salah satu faktor kenaikan capital adequacy ratio atau CAR selain dari laba berjalan yang bertumbuh. Untuk rasio NIM mengalami penurunan karena yield yang turun seiring dengan penurunan BI 7 days suku bunga acuan Bank Indonesia. Kemudian untuk rasio LDR dan KASA mengalami penurunan dari kenaikan jumlah deposito yang tinggi. Cost of fund dapat kita tekan sehingga mengalami penurunan yang baik. NPL dari 4,27% sedikit mengalami kenaikan menjadi 4,42%. Namun kenaikan kualitas kredit ini terus kami monitor dengan baik dan sampai saat ini Bank Jatim masih tetap dapat melakukan kebijakan perstrukturisasi dengan baik dan membentuk provisi juga. Dan sementara di tahun ini kita mengurangi atau meminimalisir kebijakan hapus buku. Pencapaian laba, pertumbuhan dana pihak ketiga, dan penyaluran kredit tersebut juga didukung oleh inovasi digital banking Bank Jatim yang berfokus pada 3 pilar layanan, yaitu pemerintah daerah serta ASN, UMKM, dan masyarakat umum. Nah, terkait dengan detail bagaimana transformasi digital Bank Jatim, monggo saya persilakan Direktur IT Operation kami untuk menjelaskan. Terima kasih. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Dirut. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya,
tetap mampu produktif dalam penyaluran kredit dan juga fokus meningkatkan transformasi digital selama pandemi. Kita punya branding yang baru yang kita beri nama Connect, merupakan branding digital banking yang menghubungkan semua kebutuhan dan kemudahan akan akses layanan perbankan. Dengan Connect, nilai transaksi digital banking tumbuh mencapai 115% di tahun 2020 dan 30% sampai dengan Juni 2021. Connect dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan ataupun pembayaran secara digital bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya. Pertama, terdapat 4 filosofi utama dari brand digital Connect ini, yaitu governance, komitmen, kolaboratif, dan connect. Tujuan Connect sendiri hadir adalah untuk memperkuat 3 pilar penting yang saat ini terus dikembangkan oleh Bank Jatim. Antara lain, pilar pemerintah daerah, pilar UMKM, serta masyarakat umum. Dengan kata lain, kami berkomitmen untuk hadir dan terus mengembangkan inovasi layanan digital perbankan pada 3 pilar penting tersebut. Penggunaan transaksi digital terbukti tumbuh dengan baik di tahun 2020 dan Juni 2021. Untuk masyarakat yang akses internetnya terbatas, dapat menggunakan jasa SMS banking. Dari segi penggunaan, frekuensi transaksi bulanan dan nominal transaksi bulanan tumbuh dengan baik secara year to date. Pada frekuensi transaksi bulanan internet banking mengalami penurunan dikarenakan banyak pengguna individu yang lebih memilih mobile banking yang lebih praktis karena cukup menggunakan smartphone tanpa perlu menggunakan token. Namun dari segi nominal transaksi bulanan, internet banking mengalami peningkatan dari pengguna corporate yang digunakan untuk transaksi perusahaan dan pembayaran. Mobile banking tumbuh dengan baik di frekuensi transaksi bulanan dan nominal transaksi bulanan. Pertumbuhan ini dari beberapa beragam fitur yang menarik, antara lain digital payment melalui QRIS di 21.000 merchant Bank Jatim. Virtual account Bank Jatim di berbagai institusi seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. Kolaborasi Bank Jatim dengan berbagai ekosistem digital seperti Tokopedia, Gojek, Shopee, OVO, Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Kondisi pandemi yang terjadi ini juga secara otomatis membuat masyarakat semakin aware terhadap transaksi digital banking untuk mengurangi physical kontak. Kemudahan transaksi digital banking dan perluasan fitur transaksi akan terus kita kembangkan. Tahun ini juga belanja modal untuk investasi core banking system dan digital banking kita anggarkan sebesar 165 miliar rupiah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Pak Dirut, Bapak Kusul Iman, dipersilakan. Baik, saya kira gitu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal-hal yang transformasi digital tadi. Dan kali ini kami sampaikan bahwa bagaimana pertumbuhan portofolio laporan keuangan yang kami praktis di atas menunjukkan bahwa Bank Jatim dengan kode emiten BJTM ini dapat menjadi pilihan calon investor untuk dapat berinvestasi di kondisi ekonomi yang tidak pasti. Ke depan, target Bank Jatim di tahun 2021 yang telah kami sampaikan pada analis meeting yang lalu, belum ada perubahan, di mana aset tumbuh 5,5 sampai 6%, kemudian kredit tumbuh antara 8 sampai 9%, dan dana pihak ketiga tumbuh sekitar 8 sampai 9%, dan laba sebelum pajak tumbuh 12 sampai 14%. Untuk aset dan DPK mungkin akan tumbuh melebihi target kami, sedangkan untuk kredit dan laba masih inline. Hal-hal yang mendukung pencapaian target itu antara lain adalah adanya pertumbuhan kredit, di mana Bank Jatim telah mendapat izin untuk menurunkan pada tahun ini sebanyak 1 triliun. Ini hal yang positif untuk pengembangan outstanding kami. Kemudian yang lain juga kami sampaikan bahwa dana PEN juga masih terus berlanjut sampai sekarang. Dan di sisi lain kami juga melakukan kerjasama atau kolaborasi dan sinergi dengan fintech. Dalam hal ini adalah fintech Amarta, menunjukkan pertumbuhan juga yang baik.
di mana posisi per Juni NPL-nya 0% dengan outstanding sebesar 404 miliar. Kami akan terus melakukan monitoring atas grade ini, dan tentu saja tidak ada kemungkinan ke depan kami akan mengembangkan pola bisnis semacam ini. Kemudian yang lain adalah market share kami untuk grade multiguna, masih sebesar lebih kurang 60%. Ke depan akan kami tingkatkan terus, ditambah dengan perekrutan ASN baru, yang tentu akan menjadi nasabah payroll kami dan menjadi potensi debitur kami. Untuk pertumbuhan dana pihak ketiga, anggaran konstruksi yang masih berjalan di tahun 2021 ini, dan dana pemerintah yang mengendap, tentu juga akan menambah dana pihak ketiga kami, karena transaksi dana pemerintah melalui Bank Jatim. Sementara program vaksinasi yang mulai masif dilakukan, di mana juga Jawa Timur sudah terbebas dari zona merah, ini adalah menjadi katalis positif untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2021 ini. Sementara terkait dengan digital transformation yang kami lakukan sesuai dengan roadmap IT yang sudah kami miliki sampai dengan tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan yang selalu inline dan berjalan dengan baik dari sisi frekuensi maupun jumlah transaksi digital banking, yang tentu saja ini akan berdampak kepada pertumbuhan dana pihak ketiga, terutama di sisi tabungan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, penyampaian kinerja Bank Jatim per Juni 2021. Silakan kalau ada yang pertanyaan, kami akhiri. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busul dan Pak Tony atas pemaparannya yang sangat lengkap dan sangat menarik. Nah, Bapak Ibu jadi lebih tahu nih akan kinerja Bank Jatim. Sebelum sesi tanya jawab, Bapak Ibu silahkan kita bisa lihat video dari Bank Jatim. Dalam mengembangkan inovasi layanan digital dan memberikan solusi dengan segala kemudahan, Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Ya, Pak Busul dan Pak Tony, di fitur Q&A sudah cukup banyak Pak pertanyaan yang masuk. Tapi kita pilih 3 pertanyaan dulu Pak ya. Ya, silakan Mas. Ya. Yang pertama ada dari Pak Edmond Khairul. Bagaimana Bank Jatim bertumbuh lebih lanjut, sedangkan Jawa Timur menjadi batasan designated. Yang kedua, ini ada dari Ibu Yonata Kusuma. Bagaimana tanggapan Bapak terkait rencana Bank Jatim dalam menghadapi tantangan digitalisasi ke depannya? Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir di sesi awal, dari Bapak Febrianto Dwi Kaguri, yaitu adakah strategi ekspansi keluar Jatim dari Bank Jatim, mengingat visi misi tadi disebutkan di awal, terdapat rencana ekspansi untuk menjadi BPD terbesar, dan pesaingnya juga cukup banyak Pak ya, terkait dengan BPD lainnya. Mungkin kita batasi dulu Pak, 3 pertanyaan dulu. Monggo Pak, silahkan untuk ditanggapi atau dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Narotama. Ya. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Edmond, bagaimana Bank Jatim mengelola untuk bisnis berkelanjutan ke depannya. Tentu saja kita lihat sekarang posisi makro ya, posisi strategis dari Jawa Timur ya, bahwa Provinsi Jawa Timur itu adalah penyumbang PDB kedua terbesar nasional setelah Jakarta. Artinya ini potensi besar. Kemudian Jawa Timur juga menjadi hub untuk wilayah Indonesia Timur. Ya, semua wilayah timur dari Papua, NTT, NTB, Makassar, itu lebih kepada Surabaya sebagai hubnya mereka dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Banyak produk-produk menyangkut bahan 9 bahan pokok mereka impor dari Jawa Timur untuk dikirim ke pulau-pulau, terutama di wilayah tengah dan timur.
Yang ketiga, strategi makronya adalah kita lihat bahwa pemerintah telah menetapkan ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Ini mau tidak mau menjadi suatu gambaran bagi Bank Jatim terutama. Jadi posisi yang strategis Jawa Timur itu menjadi peluang potensi bisnis bagi Bank Jatim, yang memang ini bank dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur dan memang untuk potensi pengembangan di Jawa Timur. Nah, dalam hal ini tentu bagaimana strategi kelanjutannya. Nah, tetap kita memperkuat core bisnis kita sebagai bank daerah. Tentu kekuatannya di portofolio pemerintah daerah. Makanya tadi oleh Pak Tony disampaikan bahwa ada tiga pilar dalam rangka digitalisasi ini. Memperkuat salah satu pilar yaitu pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk ASN-nya. Jadi bagaimana bisnis berkelanjutan ke depan? Tentu meningkatkan space atau ruang peningkatan untuk portofolio konsumtif yang memang sudah dominan kami kuasai wilayah Jawa Timur. Yang kedua adalah meningkatkan potensi sektorialnya, sektor produktifnya. Ini harus kami siapkan semua infrastrukturnya, baik mengenai policy-nya, baik regulasinya, baik IT operation-nya, baik human capital-nya. Harus kami siapkan agar ada transformasi yang selama ini porsi di sektor produktif kami relatif sedikit, ke depan bisa lebih besar. Dan ini sejalan dengan pengembangan strategis lingkungan makro yang sudah kami sampaikan tadi. Ini jangka panjangnya untuk pengembangan bisnis. Kemudian bagaimana untuk Ibu Yonata tanggapan digitalisasi ke depan. Ini digitalisasi mutlak, ini pun sudah masuk di dalam 5 skala prioritas OJK, di mana transformasi digital di lingkungan perbankan dilakukan. Nah, Bank Jatim sebagai bank daerah tentu harus mengembangkan digitalisasi ini. Nah, kami menyadari mana dibandingkan dengan Bank Himbara, jaringan kami sedikit. Mau tidak mau, kami harus mengembangkan jaringan network ini dengan pola linkage. Kami menggandeng BPR, kami menggandeng para pelaku UMKM sebagai laku pandai kami. Kami sisi lain, kami upgrade bagaimana core banking system kami. Kami tingkatkan generasinya, kami luaskan kapasitasnya. Tadi sudah sampaikan oleh Direktur Operasional bahwa existing sejak pandemik ini, baik user, baik transaksi nominal, digital banking kami mengalami peningkatan. Mau tidak mau, kami harus mengalokasikan investasi kami ke depan untuk peningkatan digitalisasi ini. Karena ke depan, bank yang hebat bukan lagi diukur yang size-nya besar, tetapi bagaimana selain size-nya besar, dia juga responsif terhadap perubahan. Dia cepat adaptif terhadap perubahan. Makanya dalam akan senantiasa terus-menerus mengupdate bagaimana operation kami, bagaimana IT kami, sehingga yang ketiga pilar tadi itu dapat terakomodasi dengan digital banking, fitur-fitur yang kami miliki. Nah, polanya seperti apa strateginya? Yang pertama adalah optimalisasi terhadap fitur-fitur yang sudah existing. Yang kedua, baru inovasi kreativitas untuk inovasi fitur-fitur ke depannya. Demikian untuk Ibu Yonata, kemudian Bapak Febrianto. Strategi ekspansi di luar Jatim. Ini dimungkinkan memang, dan itu sudah menjadi roadmap kami. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa bagaimana landscape kami makronya, bahwa ada ibu kota pindah ke Kalimantan, kemudian bagaimana positioning Jawa Timur itu sendiri di ekonomi nasional, bagaimana kebutuhan Indonesia Timur Tengah kepada posisi dari Surabaya, dapat dimungkinkan kami membuat suatu beberapa pola akan pengembangan di luar Jawa, terutama di tengah dan timur. Walaupun kami sudah punya posisi di barat, yaitu di Jakarta dan Batam. Tapi apapun itu, di dalam pengembangan jaringan ini ke depannya, kami tetap harus berhitung BC ratio-nya. Karena efisiensi itu sangat mutlak di dalam sebagai tools di dalam persaingan. Bisa kami juga akan pantau bagaimana kompetitor-kompetitor kami di luar itu. Apakah betul
pendirian unit kerja di luar wilayah kerjanya itu efektif. Kami saja Bank Jatim dengan market kami di Jawa Timur saja sesungguhnya potensinya masih cukup besar yang dapat kami ambil. Tapi dengan dilihat makronya tadi, maka tidak menutup kemungkinan kami juga akan mengembangkan di luar Jawa, terutama di tengah dan di timur. Demikian untuk Bapak Febrianto. Terima kasih. Terima kasih Pak Busul atas jawabannya. Nah, ini Pak ada 3 pertanyaan lagi nih Pak. Ini cukup aktif nih yang peserta. Oke, silakan Mas. Yang pertama ada Pak Bangkit Mahendra. Nah, Pak Bangkit ini udah jadi investor nih. Saya sebagai investor retail mau menanyakan bagaimana Bank Jatim menghadapi persaingan di tengah maraknya bank digital. Apakah akan ada strategi untuk memperlebar segmennya ke digital juga? Nah, pertanyaan kedua kayaknya lebih nyambung juga nih dengan pertanyaan Pak Bangkit. Ada dari Pak Aditya. Apakah Bank Jatim ada rencana menjadi bank digital? Nah, ini lagi ngetren Pak ya, bank digital ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu atau Bapak nih, Pak, atau mohon maaf, Ibu atau Bapak Juliani. Di masa pandemi ini banyak bermunculan fintech Pak. Contohnya fintech pinjaman online, sehingga banyak UMKM yang meminjam dananya untuk modal usaha ke fintech tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah dengan banyaknya fintech tersebut menjadi saingan Bank Jatim? Atau bahkan berkolaborasi dengan fintech tersebut untuk membantu membangun UMKM di Indonesia. Mungkin itu Pak, 3 Pak. Terima kasih. Monggo Pak Busul dan Pak Tony. Terima kasih Pak Narotama. Pertanyaan bertiga ini baik Pak Bangkit, Mahendra, Mas Aditya, Ibu Yuliani, mirip-mirip ya terkait dengan fenomena bank digital. Bagaimana Bank Jatim menghadapi persaingan ke depan dengan hadirnya bank digital? Yang pertama adalah rasanya situasi bisnis saat ini, termasuk ke depan, itu pola persaingannya berbeda. Tidak lagi head to head, tapi kepada kolaborasi dan sinergi. Ini lebih menguntungkan. Kenapa demikian? Kami menyadari bagaimana kekuatan kami dan bagaimana keterbatasan kami. Manakala keterbatasan kami ini harus kami sinergikan, ini akan menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan kami sendiri tetap akan kami kembangkan, terutama di sektor konsumtif dan market cap kami, khususnya di pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten serta provinsi. Nah, bagaimana persaingan ini kami punya pola jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek selama ini kami menggunakan pola linkage, ya. Linkage konven maupun yang digital. Linkage konven itu kami kerjasama dengan BPR, baik BPR milik Pemda maupun swasta. Kami juga kerjasama dengan beberapa para pelaku pandai, ya kan? Kami juga dengan BNT untuk lingkungan pondok pesantren yang banyak sektor ekonomi di seluruh Jawa Timur ini. Intinya adalah kami optimalkan kerjasama linkage ini dengan potensi bisnis yang ada di Jawa Timur, terutama juga UMKM. Nah, terkait dengan bank digital, nah saat ini jangka pendek belum, tetapi kami bersinergi dulu dengan mereka. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kami itu kerjasama dengan fintech, lending sepertinya si Amarta, hampir 400 miliar kami sudah menyalurkan, padahal kami punya alokasi 1 triliun di sana. Dan kami pantau bagaimana NPL-nya dan masih 0%. Jadi intinya adalah kami jangka pendek akan bekerja sama dengan fintech termasuk bank digital yang ada. Saat yang sama jangka panjang, kami tentu akan mengkaji bersama-sama dengan pengurus bagaimana ke depannya, apakah peluang untuk melakukan suatu anak perusahaan terkait dengan bank digital. Ini masih berproses Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang lain adalah dengan adanya optimalisasi terhadap apa yang ada ini, insya Allah transaksi yang berbasis digital akan semakin banyak. Apakah Bank Jatim akan ke digital? Tadi sudah saya sampaikan, jangka pendek belum, ya, tapi masih bersinergi dengan teman-teman fintech yang ada, ya, dan itu jangka panjang akan kami kaji. Kemudian yang terakhir adalah
fintech apakah saingan? Bukan. Ya, kami tidak pernah memandang fintech itu sebagai pesaing, enggak. Malah kami akan bermitra dengan mereka. Seperti halnya Bank Jatim selama ini dalam sistem payment-nya, baik itu terkait dengan pemerintahan daerah ataupun masyarakat pada umumnya, kami sudah kerjasama dengan beberapa fintech ini, baik dengan OVO, dengan Gojek, dengan Shopee, dan lain sebagainya. Baik itu untuk pembayaran distribusi, pajak, kebutuhan masyarakat di dalam pembayaran kewajibannya, itu sudah menggunakan J-Connect kami, yang juga terkoneksi dengan e-commerce tadi. Jadi pada dasarnya kami akan memperbanyak kolaborasi bersinergi dengan perusahaan-perusahaan fintech ini. Sambil jangka panjang kami akan melihat apakah peluang digital banking ini akan semakin bagus. Karena kalau sekarang semua pada berlomba-lomba, itu nanti akan ada hukum alam tuh. Mana yang akan tumbuh, mana yang akan habis. Jadi kami lihat dulu perkembangannya. Sementara dengan sinergi ini kami sudah cukup dapat manfaat atau benefit dari itu. Jadi demikian untuk ketiga pertanyaan dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Busul. Mungkin mengingat waktu Pak ya, kita sesi Q&A-nya kita akhiri dahulu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Busul dan Pak Tony atas pemaparan dan jawabannya. Mungkin saya singkat saja outline di akhir, bahwa Bank Jatim memiliki berbagai macam strategi digitalisasi dan sudah berkolaborasi dengan beberapa entitas terkait digitalisasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kinerja yang positif ya Pak, terkait dengan digital banking transaction, itu mencapai positif 39% per Juni 2021 yang lalu. Nah, ini berarti sudah menggambarkan positif yang sudah terjadi di Bank Jatim. Nah, sebelumnya Pak, kita ada kuesioner, Bapak Ibu para peserta dapat mengisi. Mungkin nanti ada Rantex yang akan memandu terkait dengan kuesioner yang akan diisi oleh Bapak Ibu peserta. Dan dapatkan masing-masing giveaway untuk 3 pemenang yang beruntung untuk yang mengisi kuesioner terkait Pabex online kali ini, yaitu dari Bank Jatim. Jadi Bapak Ibu peserta bisa mengisi kuesioner Bank Jatim, mendapatkan 3 giveaway untuk pemenang yang beruntung. Nah, sebelum kita ke closing statement dari manajemen, marilah kita lihat video selanjutnya dari Bank Jatim. Anda ingin mobil, motor, smartphone, emas, hewan ternak, dan barang impian lainnya? Impian itu bisa Anda miliki tanpa diundi. Caranya mudah, segera buka tabungan siklus bunga plus Bank Jatim dan dapatkan berbagai keuntungan yang sangat menarik. Anda dapat miliki barang sesuai pilihan Anda, serta tetap mendapatkan bunga tabungan di akhir periode. Kapan lagi nabung bisa dapat barang impian? Yuk segera ke kantor cabang Bank Jatim terdekat. Santai, gak perlu khawatir. Jatim Code Kris menerima transaksi dari seluruh aplikasi. Dengan Jatim Code Kris, gak perlu bawa uang tunai, kini transaksi lebih mudah dan aman. Nah, video terakhir itu menggambarkan bahwa memang Bank Jatim sudah mengalami transformasi digital yang sangat baik. Nah, sebelum kita akhiri, berikut adalah closing statement dari manajemen Bank Jatim. Silakan Pak Busul untuk closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih Mas Narotama. Kami sampaikan kepada investor, analis, serta seluruh stakeholder yang ada. Kami tidak menutup mata bahwa pertumbuhan bisnis Bank Jatim yang terjadi saat ini tidak lepas dari dukungan, support dari seluruh stakeholder. Untuk itu kami atas nama manajemen menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan shareholder yang telah mensupport Bank Jatim selama ini.
Harapan kami support ini terus berlanjut ke depannya, sejalan dengan misi kami, visi kami untuk menjadi BPD terbesar nomor 1 Indonesia dengan BPD yang sehat, akselerasi bisnis yang aman, dan tentu saja memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat banyak. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sekali lagi kami juga akan terus meningkatkan pelayanan kami sehingga Bank Jatim bisa mencapai cita-citanya dengan baik. Terima kasih, Mas Naratama. Sama-sama Pak Usul. Alhamdulillah Bapak Ibu telah berakhir dengan lancar public exposure kali ini dari Bank Jatim atau dengan kode emiten PJTM. Akhir kata saya Nautama Arianto. Nun sewu Pak Usul dan Pak Tony. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat buat teman-teman Bank Jatim. Terima kasih juga salam dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Maju terus. Maju terus pasar modal Indonesia. Maju tanpa batas. Salam Pak. Sehat-sehat ya Pak.